yang kami hormati, SD Karangmulyo ini selain memiliki studio mini yang tentunya berwarna hijau yang amat sangat cerah ini, juga memiliki sebuah trending record reputasi sangat baik, yaitu salah satunya adalah penghargaan sekolah berwawasan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian sekolah ramah anak, dan juga ada penghargaan dari Kejaksaan terhadap eksistensi sekolah negeri Karangmulyo ini. Terima kasih Bu Masni sekali lagi dan Bapak Ibu Guru yang telah membangun, mendesain, kemudian berkolaborasi dengan orang tua murid sehingga ke depan SD Karangmulyo menjadi SD negeri yang semakin jaya. Baik, yang kita tunggu-tunggu hari ini adalah pengajian yang nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kepada Bapak Al-Ustadz Haji Anwar Zuhri SAD. Dipersilakan dan nanti sekalian juga membacakan doa untuk kesuksesan siswa-siswa SD Karangmulyo di dalam mengikuti asesmen standarisasi pendidikan daerah. Monggo kepada Bapak Haji Anwar Zuhri Sarjana Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah SD yang sangat-sangat kita banggakan, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SD Karangmulyo yang kami hormati, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga di masa-masa pandemi ini kita bisa berkumpul di studio ini dalam rangka untuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencari jati diri kita sebagai orang muslim ataupun manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan terutama di SD Karangmulyo ini betul-betul menginspirasi SD-SD yang lain sebagai contoh, dan juga merupakan SD yang dicontoh oleh SD-SD lain, sehingga itu adalah merupakan salah satu jariah kita di SD Karangmulyo ini dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita jalan untuk menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Shalawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Ibu Kepala Sekolah, kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan proses untuk meraih kehidupan yang hakiki. Apa yang kita laksanakan semuanya adalah proses. Bahkan pada pagi hari ini kita melaksanakan acara seperti ini adalah proses. Bagaimana nanti SD Karangmulyo itu akan lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih berkualitas. Ini merupakan proses. Puasa Ramadan yang kemarin kita laksanakan selama 1 bulan itu bukan tujuan akhir, tapi itu adalah proses. Proses kita menjadi orang yang muttaqi, la'allakum tattaqun, supaya kita betul-betul menjadi orang yang muttaqi. Kemudian setelah kita menjadi orang muttaqi, apa sih yang akan diberikan Allah kepada orang-orang itu? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan janjinya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bahwa orang yang proses melaksanakan qiyamul Ramadan selama 1 bulan Ramadan kemarin itu adalah dalam proses meraih ketakwaan kepada Allah, sehingga ketika orang itu sudah menjadi muttaqi, Allah sudah menjadikan surga yang begitu luas, arduhas samawati wal ardh, itu adalah peruntukan untuk uiddat lil muttaqin, disediakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu yang kami hormati serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks ayat ini bahwa surga itu begitu luas, 7 langit 7 bumi. Makanya dalam tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Shihab itu menafsiri, karena surga itu luas, jangan sekali-kali umat Islam mempersempit surga. Dalam artian jangan menganggap hanya kita sendiri, hanya kelompok kita sendiri yang akan masuk surga. Selain itu tidak. Padahal semua yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang iman kepada Allah, semuanya nanti akan dimasukkan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang begitu luas diberikan fasilitas yang luar biasa. Arduhas samawati wal ardh. Begitu luas diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang kami hormati dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita introspeksi. Apakah proses dalam 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan itu betul-betul sudah merupakan la'allakum tattaqun? Apakah sudah menjadi muttaqin? Ini yang perlu kita koreksi ataupun kita sadari bersama. Karena bukan pengakuan saya sudah muttaqin, bukan hanya pengakuan bahwa saya adalah sudah betul-betul melaksanakan semua perintah Allah sehingga berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sudah memberikan gambaran, menjadikan karakter orang yang muttaqin, orang yang betul-betul derajat muttaqin yang sempurna itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarri wad dharra. Ternyata orang muttaqin yang sempurna bukan hanya sholatnya, bukan hanya membaca Qur'annya yang baik, membaca Qur'an, kita melaksanakan sholat itu masih egois, hanya untuk diri kita sendiri. Ternyata konsep muttaqin dalam Al-Quran yang sempurna itu adalah orang-orang yang sudah peduli pada lingkungan. Makanya di SD Karangmulya ini dengan berwawasan lingkungan, harapannya adalah ini dalam penerapan nilai-nilai karakter orang-orang muttaqin. Yunfiquna fis-sarri wad dharra, orang yang peduli, orang yang selalu menafkahkan, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu melaksanakan zakat. Ini adalah karakter. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah merupakan karakter itu adalah secara otomatis tidak terdidik. Ini ada bangunan akan membangun, saya bantu atau tidak. Kalau masih dipikir seperti itu belum merupakan karakter. Kalau begitu itu ada bangunan, ada fasilitas yang perlu dibenahi, kemudian saat itu rentak saya ikut bantu, ini sudah merupakan karakter. Oleh karena itu karakter muttaqin yang sempurna adalah yunfiquna fis-sarri wad dharra. Kita selalu peduli kepada lingkungan, kita selalu memikirkan orang lain. Barang siapa yang memikirkan orang lain, dirinya sendiri akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membantu orang lain, dirinya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran orang lain kita pikirkan, ternyata Allah memberikan hidayah yang luar biasa. Oleh karena itu yunfiquna fis-sarri wad dharra monggo kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di SD Karangmulya ini. Ketika nanti betul-betul semuanya merupakan karakter muttaqin, saya tidak heran, saya husnudon, insya Allah tahun-tahun yang akan datang siswa itu akan semakin banyak, semakin berkualitas. Karena ini adalah penerapan muttaqin. Yunfiquna fis-sarri wad dharra. Semua kepedulian pada lingkungan, semua selalu memikirkan bagaimana baiknya untuk orang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi orang lain yang berbuat salah, ternyata ada tahapan-tahapan bagaimana kita mensikap. Dalam ayat selanjutnya dikatakan wal kadhiminal ghaidh. Ketika kita menghadapi orang lain yang berbuat salah pada kita, tahapan yang pertama, tahapan yang paling rendah, kita nahan marah. Kita nahan marah. Al-kadhim dalam bahasa Arab itu dikatakan adalah
adalah menutup rapat-rapat. Seperti kalau kita beli aqua, beli spray yang masih baru, itu pasti ada tutupnya itu adalah masih disegel. Ketika kita lempar seperti itu bergulir-gulir ternyata tidak mengena. Ini adalah tali. Seperti itu juga ketika kita mensikapi orang lain yang berbuat salah pada kita, jangan terus mudah marah, tapi kita tahan dulu. Karena nanti kalau disikapi dengan kemarahan, itu tidak menyelesaikan masalah. Justru energi yang kita keluarkan itu adalah begitu banyak, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, al-kadhiminal ghaib, kita harus tutup rapat-rapat. Biar orang lain, kalau kita marah, itu biar orang lain itu tidak merasa. Ketika kita berkata yang mungkin dengan marah-marah, bahkan tetangga kita itu akan resah. Itu yang dimarahi siapa ya? Jangan-jangan saya, kan seperti itu. Sehingga membuat keresahan orang lain itu juga sudah bukan sifatnya atau karakternya orang kita. Ketika kita bisa menahan kemarahan, insya Allah lingkungan kita, lingkungan kerja kita itu akan nyaman-nyaman, karena memang tidak ada suara-suara yang kadang-kadang itu adalah meresahkan kepada kita semua. Ini konsep agama. Yang kedua adalah al-kadhiminal ghaib. Kemudian yang ketiga, bagaimana orang mensikapi kepada orang lain ketika berbuat kejelekan kepada kita. Tingkatan yang kedua adalah wal'afina 'anil nas. Kita harus sebagai orang yang pemaaf. Kalau hanya menutup rapat-rapat, masih menahan marah, tapi hati kecil itu masih kadang-kadang masih ada dendam. Ini makanya tingkatan orang yang menutup rapat-rapat atau menahan marah itu masih tingkatan yang paling rendah. Kita tingkatkan yang kedua itu adalah orang yang afina aminah, orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa yang dirahmati Allah, kita ingat di situ konsepnya adalah wal'afina 'anil nas, bukan wal'afina 'anil muslim. Sehingga yang kita maafkan itu adalah semua manusia, baik yang beragama Islam ataupun yang agama yang lain. Itu juga harus kita maafkan, selagi orang itu tidak mengganggu kita, selagi orang itu tidak merugikan kita. Sehingga kita harus betul-betul toleran bagaimana mensikapi di lingkungan kita. Kalau ada orang yang berbuat salah yang memang baik, itu adalah kita jangan mudah marah, kemudian segera kita maafkan. Maafun dalam bahasa Arab itu dikatakan seperti orang yang ketika anak-anak SD dulu itu kalau mengerjakan soal atau apa pakai kotelot, kemudian ada kekeliruan, itu adalah disetip, dihapus, jangan sampai ada bekas-bekas. Maksudnya apa? Ketika kita menghadapi orang lain yang berbuat salah kepada kita, segera hapuslah kesalahan orang lain, sehingga nanti ketika kita bertemu itu juga sudah tidak mempengaruhi. Tapi kalau masih ada di hati, ada rasa tidak senang, masih dendam, begitu ketemu itu pasti jadi masalah. Apalagi dalam satu koridor pendidikan, ternyata kalau ada seorang guru itu memang tidak cocok. Ternyata itu malah jadwalnya itu harinya sama, itu jadi pikiran tersendiri. Ketika orang itu belum afun, belum bisa memaafkan. Oleh karena itu ini adalah proses bagaimana nanti kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kita itu jadi muttaqin yang sempurna, yang betul-betul sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umidat lil muttaqin warduas samawati wal ardh. Surga yang begitu luas itu adalah disediakan oleh orang-orang yang muttaqin. Kemudian tingkatan yang paling atas, ketika kita menghadapi kesalahan orang lain, itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Justru perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuh pun kalau bisa itu berbuat baik.
Suatu saat Rasulullah SAW itu pernah pesan kepada Sayyidina Ali sebagai putra mantu, "Ya Ali, wa yusilu ila man asa'a ilaih." Wahai Ali, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kamu. Ini kan luar biasa. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, itu biasa. Ngejak jajan kepada orang yang pernah ngajak, itu juga biasa. Tapi mengajak kita jajan kepada orang yang belum pernah, bahkan nggak mau, itu adalah baru luar biasa. Wa yusilu ila man asa'a ilaih. Jadilah kita jadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi orang yang muhsin, orang yang selalu berbuat baik kepada Allah, insya Allah, terutama pada Bapak Ibu guru di SD Karangmulya ini, kita harus muhsin, berbuat baik kepada anak didik kita. Bagaimanapun anak didik itu adalah harapan kita. Jangan paksakan anak didik itu harus pandai. Karena konsepnya Mbah Maimun Zubair itu gini, seorang guru, seorang kiai, tugasnya adalah untuk mengajar dengan metode yang terbaik. Dengan metode yang terbaik, masalah nanti anak pandai atau tidak itu juga urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah konsep seperti itu, tidak ada guru yang marah-marah kepada anak, tidak ada guru yang membodoh-bodohkan kepada siswa. Ini karena sifat muhsin yang diterapkan oleh agama, yang ini justru para mu'alim, para ulama itu adalah betul-betul menerapkan di pondok-pondok pesantren, sehingga kalau ada orang yang ada santri ataupun anak yang brilliant sekali, justru malah akan jadi kesuksesan semua. Ini makanya monggo kita yang di ranah pendidikan secara formal seperti ini, yang itu adalah sarana kita untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan anak didik kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Kita selalu berharap. Tidak tahu, mungkin di SD anak itu masih melik, mungkin di SMP juga masih melik, tapi siapa tahu nanti di SMA sudah ada perubahan, ataupun ketika kuliah itu juga sudah betul-betul menyadari, akhirnya jadi orang yang sukses. Betul-betul ada bisa. Teman itu ada yang dulu ketika di SD itu tugasnya bukan main, ketika di SMP juga seperti ini, tapi ketika di SMA sudah menyadari, kemudian kuliah dengan tekun sekali, justru teman-teman itu malah heran, orang itu sekarang malah jadi seorang profesor doktor, yang kalau dikembalikan kepada SD-nya dulu itu ada kesan, mosok berbuat seperti itu seorang profesor doktor. Karena semuanya adalah proses menuju kebaikan, proses menuju mutasi. Sehingga semua yang kita laksanakan, baik pada kemarin kita melaksanakan Siyamul Ramadan itu adalah untuk mencari jati diri kita. Sudahkah kita menjadi orang mutasi? Sudahkah kita peduli kepada lingkungan? Sudahkah kita sebagai orang yang pemurah? Oleh karena itu orang yang selalu memberikan sedekah, selalu memberikan infak, selalu memberikan zakat, itu gak bakalan akan mengurangi harta. Tapi justru itu adalah harta kita akan tambah. Makanya Rasulullah bersabda, "Ma'naqasat shadaqatul mal baryasdat. Gak bakalan yang namanya sedekah itu adalah mengurangi harta, tapi justru malah tambah. Kemudian konsep dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin habbah wallahu yudhillu liman yasha. Orang yang berinfak, bersedekah itu seperti orang menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 cabang, setiap cabang itu adalah buahnya 100. Sehingga orang menanam satu, itu Allah akan membalas 700 kali. Oleh karena itu monggo, kalau kita ingin SD Karangmulya ini betul-betul nanti berkembang dengan baik, kita mari semuanya, baik guru ataupun semua itu yang terlibat, mari kita terapkan seperti ini, bahwa kita adalah selalu peduli kepada lingkungan, selalu gemar bersedekah, selalu gemar untuk berinfak. Bahkan ketika kita berikan kepada anak didik kita, baik dalam menyampaikan, mentransfer ilmu dengan ikhlas, ini juga merupakan sedekah.
Kita memberikan uang kepada si anak itu juga merupakan sedekah. Bahkan kepada anak-anak kita sendiri, kalau mungkin kita memberikan gaji, itu adalah bernilai pahala. Jadi kalau dengan anak-anak jangan util-util. Masa dengan anak sendiri saja menjadi pol. Kalau dengan anak sendiri medit, apalagi dengan orang. Oleh karena itu sekali lagi ini adalah semua proses mencapai ketakwaan yang hakiki, bahwa Ramadan kemarin kemudian ini dengan silaturahim. Kalau orang itu kalau sudah ampun selalu memaafkan, sebetulnya nggak perlu saling minta maaf, itu kan nggak perlu. Karena semuanya sudah hanya saja kita itu kan kadang-kadang belum bisa memaafkan. Makanya perlu adanya silaturahim, perlu adanya sawalan, adanya ikat untuk saling menghalalkan. Itu juga dalam rangka proses menuju kepada ketakwaan yang hakiki. Ini saja yang perlu kami sampaikan, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan di SD Karangmulyo ini selalu diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru dan semua yang terlibat semoga diberikan istri yang banyak dan berkah. Anak-anaknya diberikan anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Anwar Zudi SAG yang pada acara Karangmulyo menyapa Haji Sawal ini telah memberikan berbagai tausiah ilmu yang sangat bermanfaat tentunya Pak Anwar, pada Bapak Ibu guru maupun hadirin semua. Ada beberapa hal yang bisa kita catat terkait apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Anwar Zudi SAG. Yang pertama adalah orang itu bisa mencapai mutakin apabila orang tersebut adalah orang yang peduli terhadap lingkungannya, sehingga itu menjadikan sebuah karakter yang bisa nanti terinternalisasi dalam setiap diri dan pribadi manusia. Seperti itu memang ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mensikapi apabila kita itu dizolimi. Ada orang yang berbuat salah pada kita, apa yang harus kita lakukan? Tadi Pak Anwar juga sudah menyampaikan dengan penuh detail, penuh mendalam. Yang pertama, kita harus menahan marah. Karena dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda bahwa la taqul berajana. Janganlah kamu marah, maka bagimu adalah surga. Seperti itu memangnya. Kemudian yang kedua adalah memberi maaf. Jadi kita harus memberikan maaf kepada orang lain yang tentunya berbuat salah kepada kita. Dan yang tidak merupakan kendalanya adalah umpijat lintas, yaitu orang yang selalu berbuat baik dan bermanfaat kepada siapapun, sehingga terbentuklah sikap sing pada diri kita sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Haji Anwar Zudi SAG. Namun mohon maaf Bapak, kami meminta Bapak untuk memimpin doa untuk kesuksesan dan kelancaran siswa-siswi SD Karangmulyo yang pada tanggal 24, 25 dan 27 Mei 2021 itu akan menempuh ujian asesmen standarisasi pendidikan daerah. Semoga nanti siswa-siswi SD Karangmulyo diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal ASPD tersebut maupun kelancarannya dalam penyelenggaraannya. Monggo Bapak, kami minta Bapak untuk memimpin doa tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesuksesan anak didik kita, terutama yang berada di kelas 6 yang insya Allah besok hari Senin akan melaksanakan SPD. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran sehingga lulus dengan nilai-nilai yang sangat maksimal. Oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna kita biarkan pada Allah bagaimana nanti kita betul-betul dalam memohon kepada dengan sifat yang khusus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sallimna min adhabil dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa dalam mendidik
guna mencetak generasi yang cerdas dan solid membutuhkan proses dan tantangan yang begitu besar. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami dan anak-anak kami kesehatan lahir dan batin. Kuatkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dalam mentransfer pengetahuan dan mendidik putra-putri kami menuju kecerdasan lahir dan batin dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, berkenan kiranya Engkau tambahkan ilmu dan rizki, kepahaman, sebagaimana Engkau berikan ilmu dan kepahaman terhadap orang-orang yang telah Engkau berikan ilmu dan kepahaman menurut-Mu ya Allah. Berkenan kiranya Engkau tambahkan kepada anak cucu kami dan seluruh peserta didik kami, khususnya peserta didik kelas 6 yang akan menghadapi SPD tahun ini, hingga mereka dapat menyelesaikan SPD dengan benar, jujur dan tulus dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hubban mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika. Allahumma akhrijna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa ansurna ala hikmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya beri kami pemahaman para nabi, ilmu para rasul, dan ilham para malaikat yang dekat dengan Allah dengan rahmat-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cahaya ilmu pengetahuan, jauhkanlah kami dari kegelapan di dalam kebodohan, limpahkanlah kepada kami hikmah-Mu, ya Allah yang maha pengasih dari segala pengasih. Allahumma ja'al awwalan nahari sholahan wa awsatu farahan wa akhiru najahan ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini suatu kebaikan dan pertengahannya suatu kebahagiaan dan akhirnya suatu kesuksesan. Wahai Zat yang maha pengampun, yang maha penyayang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Haji Anwar Zuhri Sarjana Agama yang telah memimpin doa untuk menghantarkan kesuksesan putra-putri kita siswa-siswi SD Karangmulyo dalam mengikuti ujian ASPD, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan tentunya nilai yang memuaskan. Terima kasih lagi Bapak Haji Anwar Zuhri SAG. Untuk acara selanjutnya Bapak Ibu tidak terlepas dari peran serta Bapak Ibu guru dan segenap jajaran karyawan. Tentunya acara ini juga terselenggara dan disponsori oleh berbagai pihak. Yang pertama adalah dari Hespi Aksesoris. Terima kasih kepada Hespi Aksesoris yang telah memberikan sponsor dukungan baik moral material. Tentunya selain itu juga ada HT milik kita, kemudian Legend Furniture, Aneska.id, Kreatif Media Yogyakarta, Isna Grafik, Kering Tentang Dapur Merek, Netral Sound, Toko Kelontong Bugeni, Inanti Catering, 58 Frozen Food, dan Toko Pak Yanto. 12 yang betul-betul sudah memberikan sponsor, memberikan dukungan dari hal moral maupun material sehingga acara Karangmulyo Menyapa Insya ini bisa terselenggara dengan baik. Dan tidak lupa juga peran dari kepala sekolah, kemudian dari Bapak Ibu guru yang berjibaku untuk bisa menyelenggarakan acara yang bombastis ini yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan para hadirin. Untuk selanjutnya ada info lomba terkait dengan proses PPDB di SD Karangmulyo ini. Serangkaian proses itu tentunya untuk menginjeksi motivasi kepada para siswa yang berada di bangku taman kanak-kanak. Maka sekolah dasar SD Karangmulyo membuka pendaftaran PPDB sekaligus ada berbagai rangkaian lomba. Lomba yang pertama itu adalah lomba mewarnai dan lomba hafalan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang di dalam
periode di SD Karangmulyo untuk memberikan dukungan, memberikan motivasi, dan membuka cakrawala bahwa SD Karangmulyo ini memiliki kredibilitas dan prestasi yang tinggi. Kepada Bapak Ibu yang memiliki putra dan putri yang berada di taman anak-anak, bisa sesegera mungkin untuk mendaftar lomba mewarnai maupun hafalan. Lomba tersebut nanti berada di rumah masing-masing, hasilnya dikirimkan secara virtual. Untuk pendaftarannya dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan 12 Juni 2021. Dan untuk info pendaftaran, bagaimana sistematika mendaftarnya, bagaimana sistematika mengirimkan produk dari hasil lombanya, bisa nanti menghubungi 0813 9033 743. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki putra dan putri yang masih duduk di dalam taman anak-anak, bisa mengikuti lomba tersebut dengan menghubungi kontak panitia yaitu 0813 9033 7400. Terima kasih. Acara demi acara tentunya telah berlalu dan alhamdulillah kita sampai pada acara penutup. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, maupun kepada penyelenggara dan para sponsor tadi dari SD Aksesoris, HTP Tika, Lunch Furniture, Alis Padat ID, Kreatif Media Yogyakarta, Isma Grafis, Kering Tentang Dapur Nenek, Netral Sound, Toko Kelompok Benih, Kinanti Catering, 58 Frozen Food dan Toko Pak Yanto. Semoga apa yang beliau berikan kepada SD kita ini mendapatkan catatan amal baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah Bapak Ibu, untuk acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Namun sebelum kita tutup, tak lupa saya selaku pembawa acara tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam membawakan acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti kita akan kembali kepada acara Karangmulyo Menyapa edisi selanjutnya. Stay tune terus di Skayota.tv. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda.